wasallam alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita lanjutkan kajian ringkasan dari syarah hadis kitab Arba'in An-Nawawi. Kita masih bahas hadis kedua dari kitab Arba'in yang disebut dengan hadis Jibril atau hadis Maratibuddin atau disebut juga dengan Ummul Hadis. Di hadis kedua ini kita membagi pembahasan menjadi 6 atau 7 bab, 7 bagian. Dan kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pembahasan tentang Islam. Dan kita masuk ke inti dari pembahasan ini, yaitu membahas tentang karakteristik Islam. Islam itu punya karakter yang mana karakter tersebut menjadi ciri khas dan sekaligus kelebihan dari agama Islam itu sendiri, mengalahkan agama-agama selainnya. Karakteristik Islam yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu Rabbaniyah. Artinya segalanya orientasinya adalah ketuhanan, ketauhidan. Ya. Ada 3 aspek, al-ghoyah, al-masdar, dan al-manhaj. Apa itu? Silahkan dilihat rekamannya. Ya. Bahasan karakteristik Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, karakter dari Islam adalah kamil dan mutakamil. Ya, saling sempurna dan menyempurnakan. Jadi pondasi utama Islam, dasar utama Islam, dasar ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua saling menguatkan. Tidak boleh hanya kita menggunakan Quran saja, hadisnya ditinggalkan, atau hadis saja Qurannya nggak mau. Ya, karena apa? Karena satu sama lain saling menguatkan, saling menjelaskan, saling melengkapi. Kemudian karakteristik yang ketiga dari Islam adalah Islam itu integral atau menyeluruh atau syumuliyah, ya, syamiliyah atau syumuliyah. Islam itu menyeluruh dari 3 aspek, baik dari sisi zaman, ya, kemudian minhaj, ya, kemudian makan. Ini juga sama sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Silakan dilihat rekamannya. Kemudian karakter yang keempat, karakteristik Islam yang keempat, Islam itu adalah ad-din al-qayyim, agama yang lurus, yang autentik, yang keasliannya terjamin sampai akhir zaman. Ya. Itulah agama Islam. Tidak ada yang bisa, yang mampu atau yang diperbolehkan merevisi, ya, undang-undang Islam. Ya, undang-undang Islam itu ya ada di Quran itu. Ya, penjelasannya adalah dalam hadis. Tidak ada yang boleh berhak merevisinya kecuali Allah dan Rasulnya atas izin Allah tentunya. Kemudian karakteristik yang kelima, Islam itu adalah ad-din al-alamiyah, agama untuk seluruh alam. Bukan hanya agama kelompok, golongan. Jadi tidak boleh kita mengklaim walaupun kita merasa kitalah yang benar atau kita yang paling benar, yang lain salah. Nah, ini nggak boleh. Itu justru keluar dari karakteristik Islam. Walaupun dia dalilnya mantap, jos dalilnya, ya kan, ada di Quran, ada di hadis, tapi kalau dia merasa dia yang paling benar, saudara-saudara Islam yang lain itu salah, keliru, neraka umpamanya, ini berarti dia tidak mencerminkan karakteristik yang kelima ini. Nah, oke. Penjelasannya silakan dilihat di rekaman sebelumnya. Sekarang karakteristik Islam yang keenam. Islam adalah ad-din al-fitriyah atau al-insaniyah. Agama yang fitrah, agama yang insaniyah, yang manusiawi. Agama yang fitrah. Bagaimana penjelasannya agama yang fitrah? Mungkin kalau agama yang manusiawi bisa dipahami, ya, dengan mudah. Tapi apa yang dimaksud dengan agama yang fitrah? Agama fitrah bagaimana? Allah Ta'ala
berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Jadi maka hadapkanlah, luruskanlah, hadapkanlah wajahmu ya pada agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang tegak, agama yang condong, yaitu agama Islam. Hadapkan wajahmu, jadi kita fokuskan wajah kita, pasrahkan wajah kita, ya ikuti semua aturan-aturan yang sudah Allah undang-undangkan di dalam Islam. Semuanya itu fitratullah, ya sesuai dengan fitrahnya Allah. Allati fataron nasa alaiha, fitrah yang Allah ciptakan. Fitrah itu ya untuk manusia, artinya manusia itu Allah ciptakan ya sesuai atau menurut fitrahnya itu. Bagaimana fitrahnya manusia? Nanti kita bahas di bawah. Oleh karena itu, di samping itu, la tabdila li khalqillah. Ya, tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah sepanjang zaman, ya seperti itulah nanti fitrahnya Allah, aturan-aturan yang sudah akan sampai akhir zaman tidak akan berubah. Dzalika ad-din al-qayyim, yang kayak begitu itulah ya yang disebut dengan agama yang qayyim, agama yang otentik, agama yang lurus, yang nggak berubah-ubah, bolak-balik direvisi, ya, itu bukan agama yang qayyim itu. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak berilmu, ya, tidak mengetahui bahwa Islam adalah agama yang otentik, agama yang lurus. Kembali tadi kepada judul, jadi Islam ini agama yang sesuai dengan fitrahnya Allah, yang Allah ciptakan, ya manusia itu sesuai atau menurut dengan fitrahnya manusia, sesuai dengan kegunaannya manusia. Fitrah kayak kalau kita handphone diciptakan ya Android, umpamanya Android atau yang iPhone, ya digunakan untuk kebutuhan apa namanya teknologi, dalam hal ini smartphone, ya bukan handphone itu diciptakan untuk umpamanya ya kan dijadiin talenan. Nah, ada handphone yang gede-gede itu kan, ya kayak handphonenya bapak-bapak itu ada yang lebar-lebar itu, wah ini kayaknya enak buat talenan nih. Yang enggak sesuai dengan fitrahnya, handphone bukan buat itu fitrahnya, ya kan? Atau dia mau menyelam ke dalam air gitu kan, ya pakai handphone ya, supaya bisa videoin di dalam air lah. Umumnya handphone itu bukan untuk itu ya. Kalau buat kamera di bawah air ya memang ada khusus kameranya sendiri, walaupun ada handphone yang apa namanya tahan kedalaman air, itu pun tidak akan lama ya, paling hanya beberapa bulan atau beberapa tahun saja. Kalau sering dicas berkali-kali ya bisa jadi nanti terjadi penggelembungan di baterainya, ya lama-lama air bisa masuk begitu aja, karena memang fitrahnya bukan untuk ya mengambil gambar, mengambil video di dalam air. Contoh ya, itu fitrahnya handphone. Begitu juga fitrahnya manusia. Nah, dalam hal ini hanya Islamlah satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah. Ya, apapun yang merusak kesucian fitrah maka dilarang tuh. Ya, di dalam Islam nggak boleh ya merusak kesucian fitrah. Contoh, ya fitrahnya manusia itu menikah. Ya, jika memilih untuk tidak menikah tanpa alasan syar'i, maka yang akan terjadi adalah pelanggaran syariah. Contohnya terjadinya perbuatan zina dan lain sebagainya, masturbasi, dan juga banyak dosa-dosa lain, ya karena menentang fitrahnya sendiri. Saya nggak mau menikah, akhirnya nggak menikah tapi melakukan perzinahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kebalikan dari nikah itu tadi, fungsi dari nikah itu. Ya,
Karena fitrah manusia itu menikah, ya kecuali memang ada larangan syar'i yang membuat dia tidak boleh menikah. Nah, bukan cuma itu, menikah pun ya secara fitrahnya harus berbeda jenis kelamin. Nah, ini usulnya nikah tapi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ini keluar dari fitrah. Jadi fitrahnya menikah harus beda jenis kelamin. Menikah sesama lelaki dan sesama perempuan adalah bentuk penyelewengan dari fitrah dan itu dilarang. Karena homo dan lesbi tidak akan bisa melahirkan. Sementara tujuan pernikahan diantaranya adalah memperbanyak keturunan. Ya, bahkan ya terjadinya homo dan lesbi ini akhirnya apa namanya membuat bukan cuma terhalangnya keturunan tapi menyebarnya penyakit. Nah, berbagai macam penyakit kelamin. Nah, itu. Dan juga penyakit eh, psikologi seseorang. Ya, terjadi gangguan di psikologinya ketika dia menjadi homo atau lesbi. Ya, karena tidak sesuai dengan fitrah. Ya, termasuk fitrah adalah memiliki anak. Jadi, oleh karena itu termasuk di antara penyelewengan dari fitrah adalah tidak mau memiliki anak. Saya mau menikah tapi nggak mau punya anak. Nah, ini menyeleweng apa namanya keluar dari fitrah. Nah, tujuan menikah adalah memiliki anak. Tujuannya itu. Adapun nanti setelah menikah ternyata tidak punya anak, ya itu berarti di luar kemampuan dia. Ya, tapi menikah ya kemudian tidak ingin punya anak, kayak ini masalah. Sehingga dia mungkin melakukan apa namanya vasektomi atau dia melakukan seperti KB permanen dan lain sebagainya. Jadi menikah tuh hanya ingin ya apa namanya berhubungan badan yang legal saja namanya, tapi tidak pengen punya anak. Nah, ini juga penyelewengan. Dan tentunya masih banyak lagi ya penyelewengan fitrah yang dilarang oleh Islam demi menjaga harkat dan martabat manusia itu sendiri. Memang secara manusiawi ya orang yang sudah menikah itu punya martabat yang lebih tinggi daripada orang yang belum menikah. Akan lebih dihargai, akan lebih dihormati ya orang yang sudah berkeluarga. Kecuali terjadi penyelewengan atau penyimpangan ya kepada orang yang sudah berkeluarga tersebut, yaitu menyalahi diri dia sendiri. Tapi secara normali ya secara normal ya orang yang sudah berkeluarga akan mendapatkan harkat dan martabat yang lebih tinggi daripada yang belum berkeluarga. Apalagi kalau dia sebagai pemimpin. Nah, ini ya apa namanya seseorang yang sudah terbukti kepemimpinannya di dalam keluarga itu akan jauh lebih meyakinkan bahkan lebih baik di dalam memimpin suatu organisasi ya suatu daerah atau negara bahkan seperti itu. Nah, contoh lagi yang lain ya ketika Allah memerintahkan puasa di siang hari. Jadi puasa di siang hari ini maksud fitrah yang mencegah kita dari makan dan berhubungan badan, tapi di sisi lain Allah menghalalkannya di malam hari. Karena Islam mensyariahkan ibadah puasa untuk mendidik, bukan untuk menyiksa. Nah, ini dari sisi fitrah plus manusiawi. Jadi fitrahnya manusia itu ada kalanya mendetoksifikasi tubuhnya dengan cara berpuasa. Nah, Allah kasih bonus kesehatan plus mendapatkan pahala dengan syarat tujuannya mencari pahala, bukan tujuannya mencari kesehatan. Ya, kalau tujuannya mencari kesehatan, ya dia hanya mendapatkan kesehatan saja. Tapi kalau tujuannya mencari pahala, dia berpuasa, maka ya puasanya itu mendapatkan pahala plus mendapatkan kesehatan. Ya, itu secara fitrah. Nah, secara manusiawi, puasa itu di siang hari saja. Malamnya dihalalkan makan, minum, dan seterusnya hal-hal yang memang dihalalkan. Artinya ini Allah memberikan syariat ya sesuatu yang wajib tapi
ya manusiawi. Enggak puasa terus seharian, enggak. Ya, ada waktunya berbuka. Ini berdasarkan firman Allah. Allah berfirman, agak panjang ini ayatnya. Ukhila lakum lailatas syiyam arrafas. Ya, ila nisaikum. Allah menghalalkan, ya, atau dihalalkan bagi kalian. Siapa yang menghalalkan? Allah. Malamnya puasa. Jadi puasa siangnya, malamnya dihalalkan, ya, untuk rofas ila nisa, untuk bercampur atau berhubungan suami istri dengan istri masing-masing, ya. Eh, Diperbolehkan karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, suami istri ketika fungsinya sesuai dengan fitrah, yaitu satu sama lain saling, ya, melengkapi. Ya, orangnya udah ganteng, udah cantik, ya pakaiannya juga santun, baik, bersih, menutup aurat, maka harkat dan martabat seseorang atau orang tersebut pun ya menjadi baik pula. Nah, itu secara fitrah begitu. Nah, tapi kalau tidak sesuai dengan fitrah, yang laki-laki mengungkap keburukan istrinya, yang istrinya mengungkap keburukan suaminya, diviralkan di IG, ya kan, diviralkan di sosial media. Itu nggak sesuai dengan fitrah. Apa yang terjadi? Ya kerusakan. Akhirnya harkat dan martabatnya satu dengan yang lain menjadi rusak, gitu. Ya kenapa? Tidak sesuai dengan fitrah yang Allah tentukan. Ya, termasuk melakukan hubungan suami istri ini termasuk menjaga harkat dan martabat. Ya, orang yang sudah dewasa, ya waktunya menikah, tapi dia tidak menikah, maka menjadi, ya, kerusakan, terjadi perzinahan dan sebagainya. Akhirnya justru merendahkan harkat dan martabat manusia seperti binatang. Namanya aja manusia, tapi kelakuannya seperti binatang. Ya, yang lagi viral ini kan anak umur 10 tahun. Wah, itu lagi viral tuh. 10 tahun itu merasa happy dan senang melakukan hubungan intim. Ngeri ya. Laki-lakinya umur 13 tahun. Luar biasa, itu lagi viral. Jadi inilah kerusakan akhir zaman. Ya, akhirnya apa? Harkat dan martabat manusia runtuh. Ya, siapa yang bikin runtuh? Ya manusianya sendiri. Padahal Allah sudah kasih tuh aturannya, undang-undang. Ya. Nah, dalam hal ini alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Allah mengetahui bahwasanya kamu itu tahtanun anfusahum. Apa namanya? Tidak mampu, tidak bisa, tidak dapat, menahan diri. Allah tahu kemampuan manusia, ya. Kalau puasa terus nonstop selama sebulan, wah pusing, ya kan? Ya apalagi punya suami, punya istri, ya dianggurin selama sebulan, ya bahaya ini. Ya, Allah tahu kamu nggak akan sanggup itu, ya makanya Allah bikin sedemikian rupa, ya di malam harinya dihalalkan. Itulah berarti agama Islam ini agama yang manusiawi. Ya, fataba alaikum wa afakum. Allah menerima tobat kepada kalian dan Allah memaafkan kalian. Ya, walaupun sudah dibikin undang-undang sedemikian rupa, ada saja, ya yang kobongan, ada saja yang, ya apa namanya, melanggar. Tapi melanggar sudah ada di dalam syariat, itu sudah lebih baik ketimbang di luar syariat. Apa maksudnya? Pertama, ya dia sudah sebagai manusia secara fitrahnya sudah menikah. Sudah dia menikah, kemudian dia secara fitrahnya dia puasa, melakukan syariat puasa. Itu sudah baik. Adapun ya ternyata kobongan, apa tuh kobongan, kebakaran, ya, siang hari melakukan hubungan suami istri. Nah, ini yang dimaksud, ya Allah maafkan, Allah terima tobatnya. Gak ada,
apa namanya, bukan sesuatu yang menjadi aib, enggak. Allah memaklumi itu. Ya, makanya nanti ada syariatnya lagi bagaimana kifaratnya. Ya, itu masih mending daripada ya eh, ngaku muslim tapi nggak puasa. Nah, ini ya. Nah, ini berarti dia melanggar tapi di luar aturan. Salah. Lebih baik ya mengikuti aturan. Kalau ada keliru-kelirunya, ada salah-salahnya, ya masih mending karena sudah menetapi aturan. Ibaratnya orang sholat tapi sholatnya nggak khusyuk. Ini jauh lebih baik daripada orang yang nggak sholat, jelas. Gitu ya. Lebih baik sholat tertib 5 waktu ya, walaupun nggak khusyuk masih lebih bagus itu. Nah, syukur-syukur khusyuk sholatnya. Begitu ya. Allah paham betul kalian tidak akan mampu puasa 30 hari nonstop ya, pagi, siang, sore, malam, maka fal'an basyiruhunna wa batagu ma kataballahu alaikum. Sekarang silakan basyir, bersenang-senanglah kalian dengan mereka. Artinya boleh malam hari kalian melakukan hubungan suami istri. Dan wa batagu ma kataballahu alaikum. Silakan mencari apa-apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Apa itu? Anak. Kalau tetapkan menikah itu untuk memiliki anak. Ya, artinya berusaha untuk mendapatkan anak. Wakulu washrobu. Wakulu silahkan. Makanlah kalian. Washrobu silahkan. Minumlah kalian. Ya, ini masih bahas malam hari. Ya, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ya, jadi Allah nggak membahas lagi ini kapan kejadiannya karena Allah lagi membahas malam harinya. Maka Fal'an sekarang artinya malam hari di bulan Ramadan, basyiruhunna wa batagu ma kataballah, itu yang dimaksud malam hari. Makanya wakul wasrobu itu sebenarnya silakan makan, silakan minum di malam hari sampai jelas ya benang putih dari benang yang warnanya hitam. Waktu itu belum turun ayat minal fajr. Ya, jadi masih ada yang gagal paham. Betul-betul dianggapnya benang. Padahal yang dimaksud itu kinayah. Ya, kiasan dari malam itu maksudnya adalah benang hitam adalah malam. Ya, benang putih artinya siang. Ya, siang datang itu maksudnya fajar. Silakan lakukan makan dan minum, artinya dibolehkan semuanya itu sampai fajar. Kalau fajar sudah datang, ya maka tidak boleh lagi melakukan hal-hal tersebut. Ya sudah masuk puasa. Ya, selanjutnya summa atimus syiyam ilal lail, sempurnakanlah puasa itu ilal lail sampai malam hari. Nah, di samping itu ada aturan lain, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ini berhubungan dengan surat Al-Qadar yang kita bahas. Janganlah kalian tubashiruhunna ya, bersenang-senang dengan istri-istri kalian, artinya melakukan hubungan suami istri, wa antum akifun fil masajid, sedangkan kalian lagi iktikaf di masjid. Ini ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud yang melakukan hubungan suami istri ketika beriktikaf di masjid. Kalau memang diniati iktikaf, tidak boleh berhubungan intim di dalam masjid, walaupun itu bukan. Ya, walaupun itu semua istri mesti aja, yang dimaksud adalah suami istri di sini ya. Nah, itu jangan melakukan hubungan suami istri ketika kalian dalam kondisi iktikaf. Karena memang iktikaf itu kan menginap di masjid. Iktikaf yang biasa dilakukan ya oleh Rasulullah itu menginap di masjid selama 10 hari atau 9 hari penuh. Jadi pakai tenda-tenda. Istri-istri Nabi itu kalau iktikaf ya masang tenda di dalam masjid. Ya, tapi tentunya masjidnya bukan seperti sekarang ini. Ya, masjidnya kalau di sana itu terbuka, atapnya itu terbuka, bawahnya tanah. Ya, jadi masjid itu hanya diberikan patok-patok gitu aja pinggirannya. Ya. Awalnya seperti itu masjid. Jadi makanya bikin tenda-tenda di sana itu. Makanya Nabi ketika Lailatul Qadar turun itu, ya Nabi sujud dalam kondisi di keningnya Nabi ada bekas tanah basah atau lumpur. Ya karena hujannya masuk langsung ke dalam masjid. Gitu. Tilka hududullah, demikian itu adalah hududnya Allah, aturan-aturannya Allah, perundang-undangannya Allah. Fala taqrabu, jangan
coba-coba kalian dekati. Jangan coba-coba kalian langgar. Itu sudah menjadi batasan-batasan undang-undang itu dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia. Kadzalika yubayyinullahu ayati linnas. Demikian itulah Allah jelaskan semuanya ini, Allah terangkan semuanya ya, ayat-ayatnya untuk manusia lahum yattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang bertakwa, ikutilah undang-undang. Jangan merekayasa undang-undang. Baik, saya rasa sampai sini dulu ya. Cukup dulu, nanti kita bahas sedikit di sesi tanya jawab.